Kita berdoa dulu, sebelum itu ya kita berdoa dulu. Semoga kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan pada malam hari ini teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keadaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita akan belajar hashtag marketing model ya. Apa sih hashtag marketing model ya? Jadi ini adalah model pemasaran ya menggunakan strategi hashtag ini. Ya, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya ya kita akan baca ya, ataupun pahami sedikit ya tentang digital marketing ya. Jadi pada intinya model sostek ini adalah satu strategi yang digunakan ya untuk pemasaran digital ya, digital marketing. Bagaimana sih pemasaran digital itu biar bagus ya, biar omsetnya tinggi gitu ya. Biar kita bisa menghadapi persaingan dengan pesaing, bagaimana sih strateginya? Kita menggunakan strategi sostek model ya, nih. Menggunakan ini ya tentang sostek marketing model. Nah, ini apaan ya itu ya? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kita pahami dulu digital marketing. Nah, digital marketing adalah merupakan salah satu cara pemasaran atau promosi produk dan jasa yang dilakukan secara digital melalui jaringan internet. Ya, teman-teman tentunya nggak asing lagi ya digital marketing gitu ya. Mungkin ada yang sudah praktek ya. Ada yang jualan di Shopee, TikTok, mungkin ada yang sudah di sana ya. Merambah ke sana ya usahanya teman-teman. Ada kan di sini kemarin Mbak siapa Maria ya sudah mencoba tuh jualan di TikTok ya. Ada yang coba jualan di TikTok selain Mbak Maria? Ada, bahkan ada yang live TikTok ya jualan itu. Sekarang ya lagi tren emas-emas batik. Ya gitu ya. Wajah juga menentukan ya, menentukan omset ya teman-teman ternyata ya dengan penampilan yang ganteng gitu ya. Mungkin kalau mbak-mbak ya cakep gitu ya jualan online live gitu ternyata banyak pengunjungnya. Nah gitu ya menentukan ya wajah menentukan. Ya Bu, benar Bu. Kalau jelek biasanya yang nonton dikit. Iya gitu. Jadi wajah penampilan itu menentukan omset sekarang ya gitu ya. Ya jadi bukan uh, bukan kaleng-kaleng ya bener-bener. Jadi teman-teman kalau nanti memiliki usaha ingin merekrut tenaga pemasaran carilah yang good looking, yang cakep gitu ya, kita yang cakep disuruh live di TikTok gitu, terutama cowok-cowok nih yang cakep ya. Ini mas-mas batik itu luar biasa gitu, emak-emak juga ikut nongkrong di live-nya ngapain ya? Kurang kerjaan, tapi itu strategi marketing bagus ya, bagus sekali ya, luar biasa. Jadi omsetnya bisa banyak gitu, sehari bisa sampai 100 piece bahkan lebih gitu ya. Itu lagi tren. Tapi saya nggak ikut nonton live loh, bukan. Nah, saya mah sudah punya anak, apain juga kurang kerjaan. Ya nggak apa-apa kalau anak muda kali-kali ingin melihat wajah yang ganteng. Tapi ganteng belum tentu berduit. Cari yang ganteng. Kalau mau nyari suami, jangan nyari yang ganteng, nyari yang berduit. Ganteng nggak ada duitnya buat apa? Dua-duanya nggak apa-apa, Bu. Apa maksudnya Mbak Maria? Dua-duanya ganteng iya gitu, berduit iya. Bukannya matre, tapi ini realistis. Ya kan? Oke, lanjut kita. Untuk selanjutnya ya ternyata ya teman-teman jumlah pengguna di internet tuh tinggi sekali ya. Nah ini ya berdasarkan ini ya, penelitian ya bahwa jumlah internet di Indonesia itu mencapai 212 juta dari populasi sebanyak 285 juta jiwa pada bulan Januari 2025 ini. Nih ya penggunaan internet di Indonesia luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini ya angka ini menunjukkan tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh 74,6% ya dari seluruh penduduknya di Indonesia ini. Ternyata 74,6% itu menggunakan internet ya, suka main medsos ya, suka scroll TikTok, scroll Shopee ya, ngeliat-liat belanja gitu. Nah ini teman-teman, jadi dengan adanya ini tingginya penggunaan internet di Indonesia ini ya, itu
adalah merupakan peluang kita untuk berbisnis di sana gitu ya, di medsos ataupun menggunakan e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, nah gitu, Instagram ya, dari Facebook juga bisa. Nah, itu peluang ya, peluang bagi pebisnis untuk mengarahkan ya bisnisnya ke sana gitu ya. Jadi tidak zamannya lagi kita ini buka toko yang luas gitu, kemudian berharap konsumen datang untuk mengunjungi outlet kita ataupun toko kita. Sekarang tidak seperti itu ya. Sekarang adalah pola ataupun perilaku konsumen itu sudah berubah ya, dari belanja offline ke belanja online. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini SOSTAC ya, situation analysis, objektif, strategi ya, taktik, action, dan kontrol. Nah, ini SOSTAC ya. Kita akan belajar satu persatu kita kupas ini ya. Nah, apa yang dimaksud SOSTAC ya? SOSTAC ini adalah model perencanaan pemasaran strategis yang meningkatkan efisiensi penerapan strategi pemasaran digital ya untuk promosi produk di dalam perusahaan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini strateginya menggunakan metode SOSTAC ini. Nanti akan saya kupas satu persatu. Dan pada malam hari ini saya bahas juga jurnal ya. Jadi saya materinya tidak mengambil dari buku saja, tapi saya mengambil juga dari jurnal ya, jurnal dari peneliti-peneliti ya. Saya coba masukkan ke sini. Apa sih sebetulnya yang sudah mereka teliti gitu ya? Saya masukkan di materi ini. Ya. Model SOSTAC ini adalah situational analysis, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Ini adalah alat atau kerangka kerja untuk perencanaan strategis ya, yang mudah diikuti dan mampu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang perlu diatasi dalam analisis pemasaran dan perencanaan bisnis untuk mencapai tujuan. Nah, ini SOSTAC ya. Gitu. Oke, next. Nah, kerangka kerja SOSTAC ini dapat digunakan sebagai alat untuk alat perencanaan ya, untuk menunjukkan dengan tepat permasalahan pemasaran dalam pemasaran produk. Jadi apa sih masalah dalam pemasaran digital itu ya, digital marketing. Nah, kita menggunakan model ini SOSTAC ya. Nah, model ini memberikan pendekatan terstruktur ya terhadap perencanaan dan pelaksanaan strategi, memastikan analisis komprehensif terhadap situasi saat ini, tujuan yang jelas, strategi yang efektif, dan mekanisme untuk mengevaluasi dan mengendalikan rencana yang dilaksanakan ya. Kita belajar teorinya dulu ya gitu ya teman-teman. Intinya adalah strategi. Strategi apa sih yang tepat digunakan untuk digital marketing? Ya, ini menggunakan model SOSTAC. Banyak sekali model, tapi kita bahas pada kali ini adalah SOSTAC model. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah gambarnya, diagramnya ya, situation analysis, objektif, strategi, control, action, taktik. Akan saya kupas satu-satu ya teman-teman. Nah, situation analysis atau analisis situasi. Nah, ini kita perlu pahami juga ya untuk menganalisis ini situasi ya. Situation analysis. Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Maria. Mbak Maria bersemangat sekali kuliahnya. Iya Bu, situation analysis. Analisis situasi digunakan untuk memahami kondisi sekitar suatu perusahaan. Hasil analisis situasi ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan untuk membuat strategi pemasaran digital. Tujuan dari analisis situasi adalah untuk menganalisis kondisi saat ini dan masa depan perusahaan guna mencapai tujuan. Analisis situasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Oke, terima kasih Mbak Maria sudah dibacakan ya. Jadi teman-teman ya, pada SOSTAC ini yang S-nya itu adalah situation analysis ya. Kita berusaha untuk menganalisis ya dari segi kekuatan ya, kelemahan, peluang, dan ancaman ini menggunakan analisis SWOT. Ini biasanya menggunakan analisis SWOT ya, kita untuk menganalisis situasi. Nah, kira-kira usaha kita itu kekuatannya apa ya? Mungkin kekuatannya, kualitasnya bagus misalnya kekuatannya. Produknya kualitas bagus. Kemudian misalnya tadi ya,
Mie apa tuh? Mie burger ya, mie burger tadi. Mie burger tadi ya. Oh, kualitasnya bagus, rasanya enak misalnya kekuatannya. Kemudian inovasinya baru ya, inovasi baru belum ada yang menjualnya ya, inovasi terbaru gitu ya, itu ya. Burger tapi dari mie. Oh, itu berarti menjadi kekuatan ya, kekuatan produknya. Kemudian kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ternyata misalnya ini, kelemahannya itu ternyata tidak awet gitu ya, kan namanya makanan ya. Oh, tidak awet. Jadi kalau ada yang pesan harus segera diantar, hari itu harus segera dinikmati atau dimakan. Ya, kalau nanti sudah 5 jam atau 3 jam gitu rasanya sudah nggak enak tuh kelemahannya. Jadi bagaimana strateginya ya? Harus segera diantar. Kalau ada yang pesan harus segera diantar. Dan di situ mungkin di kemasannya itu ditulis ya, gitu harus dimakan, segera dimakan, jangan sampai menunggu beberapa jam. Mungkin dikasih tulisan lah, ada strateginya. Jadi harus begitu disajikan harus segera dimakan. Jadi nanti jangan sampai ada komplain ya setelah beberapa jam gitu. Kok rasanya aneh ya gitu. Nanti di situ sudah ada tertera tuh di boxnya kemasannya ya. Makanan ini tidak bisa bertahan lama. Jadi sudah datang, sudah sampai ataupun sudah diterima harus segera dimakan gitu misalnya ya. Karena rasanya akan berbeda ya gitu, namanya mie ya diolah itu kan ya nanti bisa minyak teksturnya bisa berubah jadi rasanya gitu. Kalau mie kan mungkin kalau sudah diolah itu kan melar gitu ya, rasanya akan aneh gitu. Jadi situ sudah dikasih istilahnya peringatan dulu harus segera dihabiskan. Jadi dalam waktu 5 jam nanti ataupun beberapa jam kalau nggak dimakan-makan konsumen komplain ya, kok rasanya aneh lah, kan kita sudah kasih tahu tuh ada peringatannya. Jadi segera begitu diterima harus segera disantap atau dinikmati atau dimakan gitu. Karena kami tidak menjamin ya makanan itu rasanya akan fresh gitu setelah beberapa jam diterima. Nah gitu mungkin ya dengan diberikan peringatan seperti itu ya. Jadi untuk minimalisir komplain nah gitu ya. Itu kemudian peluangnya apa? Oh, peluangnya ternyata belum ada yang jual nih gitu, selain kelompok 2 tadi ya, belum ada yang jual nih inovasi seperti ini, jadi peluang kan, poin plus gitu ya. Kemudian ancamannya jika produk ini di launching, dikeluarkan, nah bisa aja tuh pesaing-pesaing yang meniru produk kita, nah itu ancaman. Nah gitu, nah ini ya, jadi situation analysis ini, analisis situasi itu adalah situasi kondisi usaha kita ya, dari segi ini ya, dianalisis pakai analisis SWOT biasanya ya ini. Nah, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap usaha kita. Nanti ada contohnya nih teman-teman, nanti saya bagi PPT-nya ya. Ini dari jurnal nih, strategi pemasaran digital pada ayam panggang Sunmor ya, menggunakan model Sostek ini ya. Nanti saya bagi jurnalnya juga dan ini saya bagi juga PPT-nya nih teman-teman bisa pelajari ya, ini penting ya. Nah ini dari segi kekuatannya apa ya, ini kelemahan, kemudian peluangnya, kemudian ancamannya apa saja nanti teman-teman bisa baca ya gitu ya. Begitu pentingnya ini ya situation analysis atau analisis situasi ini kita harus bisa mengetahui ya terkait dengan bisnis kita ya. Kita harus analisis dulu. Nah, kemudian objektif tujuan. Nah, tujuan ini digunakan untuk menentukan apa yang ingin dicapai ya. Tujuan biasanya dikenal sebagai 5S. Nah, ini ya. Sell menjual, sales ya, melayani, speak ya, berbicara, save menghemat, dan visual ini memikat. Nah, ini ya objektif tujuannya. Jadi apa sih tujuan kalian menjual produk tersebut? Kira-kira apa tujuannya? Nah, ini ya tujuannya misalnya ya untuk menciptakan suatu produk yang bisa dinikmati oleh konsumen gitu ya di beberapa kondisi misalnya contohnya ya gitu. Misalnya produknya tadi ya hamburger tadi, mie burger tadi ya gitu ya lapar gitu. Malam-malam lapar gitu pesen ini mie burger gitu ya. Kemudian pada saat siang misalnya ataupun sarapan gitu bisa pakai mie burger aja, bosen nih makan nasi. Nah gitu ya, jadi beberapa kondisi bisa gitu ya untuk iseng-iseng gitu ya, misalnya kalau habis makan siang masih lapar nih gitu pesen mie burger. Nah itu bisa ya. Jadi kira-kira tujuannya apa, target marketnya siapa, nah itu teman-teman harus jelas ya. Nah ini contohnya di sini ya. Nah ini 5S ini ya,
Ini sudah ada contohnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca kira-kira apa sih. Nah, ini dari Sel ini contohnya ya. Ini ya, meningkatkan potensi pemasaran dengan mengelola akun media sosial secara lebih serius. Nah, ini contoh. Sambil lihat jam saya nih. Jam 19.23. Nah, akun media sosial yang menjadi fokus utama untuk dikelola adalah Instagram dan TikTok ya. Selain media sosial ya, APS juga memasarkan produk melalui online food ya, seperti GoFood. Ini Sel itu adalah dari sisi penjualnya ya. Bagaimana sih cara menjualnya? Ya. Kemudian Shelf ini adalah melayani ya. Bagaimana caranya memberikan pelayanan ya? Mungkin responnya ramah gitu, baik ya. Kemudian tidak jutek gitu. Kalau ada komplain ya cepat tidak menangani komplainnya gitu ya. Speak dia berbicara ya. Nah, ini bagaimana itu istilahnya berinteraksi ya dengan konsumen ya, dari WhatsApp, telepon, kemudian sebagainya ya ini. Kemudian dari save itu adalah di sini menghemat ya, memasarkan produk melalui media sosial atau digital marketing ini adalah menghemat ya. Paling hanya butuh kuota gitu ya, ataupun pulsa. Nah ini ya menghemat, jadi promosi produk melalui media sosial ya itu lebih hemat ya, tidak memakan banyak biaya gitu ya. Kemudian Seisel meningkatkan brand awareness melalui media sosial. Ini ya, bagaimana caranya agar konsumen itu tertarik ya, tertarik dengan produk kita. Nah, itu ya. Mungkin kita bisa mempromosikan cara memikatnya dengan memfoto produk tersebut agar lebih menarik. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian strategi, S-nya strategi ya. Strategi memainkan peran yang signifikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi penyusunan strategi yang baik, tujuan menjadi lebih mudah dicapai. Biasanya menggunakan STP, ya, segmentation, targeting, and positioning. Ini strateginya ya. Bagaimana strateginya? Agar pemasaran di media sosial itu bisa menghasilkan ya omset yang besar, yang banyak, yang luar biasa gitu ya strateginya. Ya termasuk tadi ya strateginya ya. Karena itu batiknya batik remaja gitu. Tahu sendiri lah kalau anak remaja itu bagaimana gitu ya. Jadi kita tampilkan nih yang live itu ya. Yang live itu yang seger-seger. Yang tua-tua di belakang aja bagian packing. Yang cakep-cakep tuh direkrut ya untuk live TikTok. Nah, live dagangannya itu dengan pakai baju batik, didandani mungkin pakai bedak-bedak tipis gitu ya. Kemudian live di TikTok. Nah, ini juga strategi pemasaran juga. Nah, gitu ya. Karena tadi segmennya, target pemasarannya itu adalah kaum remaja gitu ya. Kaum remaja, sehingga kita tampilkanlah apa yang disukai remaja. Kita cari tahu nih, kira-kira apa sih yang disukai remaja gitu ya. Oh, suka yang ganteng-ganteng, suka yang fresh. Kalau model bajunya ya suka model yang baju kekinian, jangan model baju jadul dong gitu. Kemudian menyukai yang slim fit gitu ya, yang kelihatan seksi misalnya contohnya. Ya itu strateginya ya. Segmennya siapa nih? Orang tua. Targetnya siapa nih gitu ya. Targetnya usia berapa nih, nah gitu, usia remaja misalnya, anak-anak atau orang tua gitu. Positioning ini adalah strategi kita bagaimana agar produk kita itu tetap digemari oleh masyarakat atau konsumen. Nah gitu ya. Jadi kalau emang kita targetnya di TikTok ya live TikTok ya, misalnya kalau live setiap jam 10 misalnya ya rutin jam 10 live. Jadi pelanggan atau konsumennya itu jam 10 tuh standby di depan itu ya HP-nya. Live ini gitu, mas-mas batik ini mau live nih jam 10 gitu. Jadi harus rutin jam 10 gitu. Jangan kadang live kadang enggak, nanti konsumennya kadang-kadang live kadang-kadang enggak. Jadi ditinggalkan konsumen. Itu misalnya. Ya, ini contohnya ya, strategi ya, STP ya, positioning. Nah, contoh nih ya. Jadi APS tuh ayam panggang Sunmor ya. Ini di jurnal, saya cari di jurnal yang mengelompokkan pasar berdasarkan karakter dan kebutuhan konsumen. Jadi segmen pasar yang digunakan yaitu segmentasi geografis, demografi, psikografi, dan perilaku. Kemudian targeting, ini target pasar ditentukan dari hasil variabel dan sebagainya ya teman-teman. Ini target pasarnya adalah kelas ekonomi menengah ke bawah. Ini target penjualan dari ayam panggang Sunmor ini untuk kalangan menengah ke bawah. Nah kalau kita mentargetkan itu tentunya disesuaikan dengan harga ya.
Jadi kalau targetnya menengah ke bawah, harganya ya jangan terlalu mahal gitu ya. Misalnya kalau ayam ayam panggang sunmor ya, misalnya satu ayam itu 40.000 atau 50.000 terjangkau ya. Jangan harganya yang mahal-mahal 100.000, 200.000 nanti nggak ada yang beli karena lihat di sini targetnya. Target pasarmu siapa? Target pemasarannya siapa? Kelas ekonomi menengah ke bawah gitu. Nah, mungkin bisa juga jualan per potong ya, selain per tadi ya per ekor gitu dijual per potong ya. Kan siapa tahu ada yang pengen beli satu potong saja. Satu potong berapa? Kalau satu potong misalnya 10.000 gitu atau 8.000 gitu ya. Sesuai harga disesuaikan dengan target pasar kita ya. Kemudian positioning, ini langkah terakhir yang harus dilakukan adalah positioning ya. Di strategi yang mendefinisikan bahwa suatu usaha harus dapat memposisikan diri dengan target pasar. Nah ini ya, kita harus mengetahui nih misalnya kalau masyarakat Jogja gitu contohnya, dia menyukai yang lebih ke manis gitu ya. Kemudian ada yang suka pedas gitu ya, disesuaikan juga ya ini positioning ya. Bagaimana sih dia itu bisa masuk ke konsumennya, ini positioning. Nah ini ya memposisikan ya dengan target pasarnya positioning ini ya. Nah, kalau konsumennya suka pedas ya kita menyiapkan dong gitu ya sambalnya gitu. Kalau yang nggak suka pedas ya mungkin kita siapkan juga ya sambal yang nggak pedas gitu. Dikasih level boleh, level 1, level 2, level 3 kepedesannya berapa nah, gitu ya. Kemudian T adalah taktik. Nah, ini ya teman-teman, taktik merupakan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem. Jadi taktik yang berasal dari strategi yang dirumuskan oleh perusahaan. Jadi marketing mix 7P nih, product, price, place, promotion, people, process, partnership. Nah, ini taktiknya. Jadi apa sih taktiknya atau strategi marketing ya? Bisa juga strategi ya, marketing yang digunakan itu bagaimana sih ya? Dari segi produknya harus berkualitas, price harganya bersaing ya, place tempatnya. Misalnya kalau kita jualan kalau di online gitu online shop ya kita jualannya misalnya kalau makanan gitu ya di GoFood, GrabFood gitu. Jadi saya nggak salah tempat ya gitu ya. Yang mana sih ya kira-kira konsumen itu sering belanja ya, ataupun sering membuka aplikasi gitu di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Jangan salah lokasi, jangan tempat ya. Karena gini kita berbicara digital marketing ya gitu ya. Jangan salah tempat ya menjual. Nanti kalau kita salah tempat ya bisa sepi ya, nggak ada yang melirik gitu ya, melirik jualan kita ya. Kemudian promotion, bagaimana cara mempromosikan produknya gitu ya. Kalau kita tidak ahli dalam bidang itu, kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk mempromosikan produk kita. Misalnya kita sewa fotografer misalnya aja untuk memfoto produk kita agar tampilannya menarik ya. Kemudian kita upload ya di aplikasi ya di Shopee misalnya kalau produk selain makanan ya di Shopee, Tokopedia gitu ya. Nah gitu kalau makanan juga agar menarik bagaimana bisa kerjasama dengan fotografer kemudian pihak ketiga yang ahli digital marketing misalnya ya untuk membuat ataupun mengelola akun kita gitu ya agar akun kita itu dikemas dengan begitu menarik sehingga konsumen tertarik ya untuk berkunjung ke tempat kita ke toko kita gitu. Dari people orangnya, proses, partnership, dan sebagainya ya teman-teman di marketing mix ya. Bisa menggunakan 7P, bisa menggunakan 4P. Kalau 4P hanya produk, price, place, promotion. Nah itu ya. Atau kalau 7P ditambahkan people, proses, partnership. Ya, ini ya. Ini ada contohnya di jurnal ya teman-teman nanti bisa baca jurnalnya nanti saya share. Ya. Kalau A to action, tindakan. Ini adalah langkah-langkah yang konkret yang diambil oleh perusahaan setelah menetapkan strategi dan taktik yang akan diimplementasikan. Jadi membuat flowchart. Contohnya ya, actionnya, tindakannya. Bagaimana caranya isinya? Jadi bisa membuat flowchart, Gantt chart, kemudian table activity. Nah, contohnya bagaimana sih? Nah, ini. Kita bisa membuat flowchartnya. Nah, ini diagram alur. Jadi alur bagaimana sih? Alur penjualannya seperti apa? Ini action ya, tindakan ya. Alur penjualannya seperti apa? Kemudian bagaimana barang tersebut bisa cepat sampai ke konsumen, alurnya seperti apa? Nah, itu. Ini kita buat flowchart-nya. Nah, ini action-nya ya. Kemudian Gantt chart-nya ini adalah
jadwal, bisalah ya timeline gitu ya. Bagaimana saat perencanaan, misalnya perencanaan produk itu di bulan apa, kemudian kita launching produknya kapan. Nah, ini kita di sini ya. Kita kasih jadwal gitu kan, chatnya ini adalah action ya. Jadi kita di awal tadi kita merencanakan produk kita, membuat kreativitas dan inovasi ya. Kira-kira ini kapan ini ya actionnya, nah gitu ya actionnya. Nah, kita membuat nih gancatnya ini jadwalnya gitu ya. Dari perencanaan kapan, kemudian penelitian risetnya kapan, kemudian desain produknya kapan, implementasi dan sebagainya ini ya, kita buat jadwalnya pakai Gantt ini. Kemudian tabel activity. Nah, kita bisa buat tabelnya ya. Kira-kira apa nih aktivitasnya? Kita buat tabel activity-nya. Kemudian yang C, kontrol pengendalian. Nah, di sini adalah evaluasi dan pemeriksaan apakah tindakan yang diambil berjalan lancar dan sejalan dengan tujuan untuk mencapai hasil maksimal. Ya, pengukurannya dapat menggunakan ya KPI ya, Key Performance Indicator. Nah, ini ya. Jadi ini istilahnya kita ingin mengevaluasi kira-kira kinerja kita ataupun bisnis kita itu sudah berjalan dengan baik belum sih gitu. Sudah mencapai target belum sih? Nah, ini kita diukur menggunakan Key Performance Indicator ya, ini ya. Nah, ini adalah sebuah metrik yang dibuat untuk mengukur kinerja karyawan maupun perusahaan secara lebih efektif. Ini mungkin kalau perusahaannya sudah besar gitu, sudah manajemennya sudah bagus gitu ya. Ini jadi secara formal dibuat sini ya, Key Performance Indicator ini ya. Ini untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini kalau perusahaannya sudah besar ya. Kalau dalam skala UMKM ya tidak perlu dibuat sedetail ini gitu ya, cukup evaluasi sederhana saja gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ya KPI ini ya. Rekrutmen. Nah, ini contoh. Jadi apa saja yang dilakukan di rekrutmen, kemudian bobotnya berapa, istilahnya ini penilaian kinerja. Apakah kinerjanya itu mencapai target atau tidak? Nah, nanti ditindak lanjut nih. Kok tidak mencapai target? Alasannya apa? Ada apa nih? Kalau mencapai target berarti 100% ya terselesaikan ya. Ini dibobotkan, diberi bobot gitu teman-teman ya. Gitu. Ini ya. Kalau tercapai semua ya 100%. Kalau tidak tercapai nanti dianalisis apa yang menyebabkan kinerjanya tidak tercapai. Nanti ditindak lanjut ya gitu. Nah, ini adalah contoh tabel ya, Key Performance Indicator ya teman-teman. Nah, ini juga ada ini KPI-nya, ini KPI dari finance. Nah, ini teman-teman ya, yang sudah bekerja di perusahaan tentunya tahu ya, membuat tabel seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu ya sudah saya jelaskan terkait Sostek model. Nanti saya bagi ya teman-teman, saya bagi ini PowerPoint-nya dan jurnalnya. Nanti teman-teman bisa baca-baca, bisa dipelajari ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Mohon maaf, saya lebih 9 menit ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semangat untuk mengerjakan UTS-nya. Sampai jumpa minggu depan, hari Rabu depan ya, untuk mengumpulkan proposalnya ya. Sampai ketemu di kampus. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa minggu depan di kampus UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu, selamat malam. Terima kasih.